Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk memeliharakan kehidupan kita. Kita mau mengawali kehidupan kita dan semua aktivitas kita hari ini di dalam Dia. Karena hanya dekat Dia sajalah, hanya di dalam Dia sajalah kita boleh sungguh mengalami kehidupan yang boleh diperkenankan di hadapannya. Kita mau menyembah Dia. Tuhan, kami rindu senantiasa dekat dan ada di dalam Engkau. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah Tuhan, kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu halawatan-Mu, kami rindu Tuhan bersama kami Tuhan. Kami rindu, kami terus hidup di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu hilang dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu
selamanya. Kami sungguh mengalami hal yang indah ketika kami bersama Engkau. Satu kerinduan kami senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Satu kerinduan kami senantiasa ada bersama Engkau. Dan biarkan Roh-Mu senantiasa Tuhan biarkan tinggal dalam hidup kami. Karena tanpa pimpinan dan panduan Roh Kudus-Mu, kami sangat rentan jauh daripada Engkau. Kami sangat rentan dalam kehidupan kami untuk tidak setia di hadapan-Mu. Bahkan kami sangat rentan betapa kami begitu mudah jatuh dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan biarkan Roh-Mu tinggal di dalam hidup kami. Membimbing, mengarahkan, membimbing, menuntun kami. Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh karuniakan kepada kami. Dan kami bersyukur pagi ini, kalaupun kami tidak ada satu tempat yang sama, tapi kami boleh menyatukan hati kami bersama-sama untuk menyembah Tuhan, meninggikan Engkau. Karena kami menyadari Tuhan betapa hadirat-Mu menjadi satu kebutuhan kami. Hadirat-Mu adalah hal yang utama yang kami cari dalam kehidupan kami. Perkenanan Tuhan itulah kerinduan besar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita. Dari Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal 42. Kita akan membaca ayat yang ke-5 saja. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sekali lagi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini adalah ayat yang boleh menyampaikan kepada kita betapa Ayub mengalami satu perubahan besar dalam kehidupannya. Dan dia berani mengatakan kalau saat ini dia sendiri dengan matanya sendiri melihat tentang Tuhan, mengalami Tuhan. Saudara, sebenarnya kalau kita memperhatikan kehidupan Ayub adalah kehidupan yang mewakili kehidupan orang yang saleh dalam ukuran yang umum, yaitu bagaimana dia taat kepada Tuhan, bagaimana dia benar dalam perilaku sehari-hari, ya. Dan kesalehan Ayub ini sungguh spektakuler karena tidak ada orang atau siapapun yang membantahnya. Bahkan dengan jelas Alkitab menulis Tuhan pun mengakui kesalehan Ayub. Jadi Ayub itu saleh di hadapan manusia, di hadapan Tuhan juga. Bahkan musuh Tuhan pun mengakuinya. Iblis mengakui Ayub saleh. Mungkin kita berpikir apa yang kurang dari Ayub. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita melihat dari satu sisi tentang yang berhubungan dengan ini. Saudara, Ayub mengalami begitu banyak penyertaan Tuhan. Ayub begitu banyak mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara, memang kalau kita melihat apa yang dialami Ayub dengan mengasihi Tuhan, dengan rajin menaati perintah Tuhan, setia kepada Tuhan, ternyata belum membuat Ayub memiliki pengenalan yang seutuhnya, yang sepenuhnya akan Tuhan. Ayub taat, Ayub setia, sudah pasti. Ayub menjadi berkat bagi orang lain, sudah pasti. Tapi itu semua belum membuat Ayub mengalami pengenalan yang sepenuhnya. Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Ayub tidak membuatnya mengenal karakter Tuhan secara keseluruhan. Saudara, ternyata ada karakter-karakter Tuhan yang Ayub kenali hanya melalui
Apa yang saat ini Ayub alami? Apa itu? Penderitaan. Ayub mengenal Tuhan lebih dalam lagi justru melalui penderitaan. Ayub mengenal Tuhan sepenuhnya justru melalui penderitaan. Saudara, maka Tuhan mengizinkan iblis menguji Ayub melalui penderitaan. Saudara, hebat dia Tuhan. Iblis berpikir dengan penderitaan Ayub meninggalkan Tuhan. Iblis berpikir dengan penderitaan Ayub mengutuki Tuhan. Tapi Tuhan bukan seperti itu. Justru Tuhan tahu melalui penderitaan Ayub bisa mengenal jauh lebih dalam pada Tuhan. Saudara-saudara, kita seringkali memiliki cara pandang yang salah. Maka renungan hari ini saya memberikan topiknya melihat dengan mata kita. Kita seringkali punya pandangan yang salah, yaitu pandangan umum. Ketika kita berbicara tentang saleh, tentang penyertaan Tuhan, tentang berkat Tuhan, kita mempersempit bahwa seolah penyertaan Tuhan itu bentuknya adalah berkat Tuhan. Dan banyak orang sekarang mengikut Tuhan hanya untuk mendapat berkat Tuhan. Saudara, ini tipu muslihat iblis. Karena iblis berpikir begitu. Kalau diberkati, wah orang dia pikir orang mudah mengenal Tuhan. Kalau coba dikasih penderitaan, pasti mengutuk Tuhan. Dan itu yang banyak terjadi kan. Tuh apa saya mengikut Tuhan? Toh gini-gini aja. Untuk apa kita mengikut Tuhan? Toh. Bahkan ada orang yang kadang-kadang gak tahu bagaimana pemikirannya. Ikut Tuhan kita juga gak apa. Gak ikut Tuhan kita kerja juga makan. Seolah hidupnya hanya untuk makan aja. Saudara, saya mengajak kita melihat dari satu cara pandang ini, saudara. Ketika Ayub mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami banyak keterbatasan, bahkan krisis, saudara, di sana justru kita bisa melihat dengan mata kita, bukan dengan perspektif orang lain. Dengan mata kita, betapa Tuhan Allah kita itu Allah yang bersama dengan kita. Allah yang ada bersama dengan kita. Allah yang tidak seperti apa yang kata orang itu. Saudara, maka saya selalu rindukan kita itu milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena pengalaman pribadimu itu yang membuat engkau kokoh. Saudara, ada banyak orang mengalami kehidupan yang sepertinya berkelimpahan, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang sepertinya mengalami kehidupan yang bagus, yang baik. Secara formal dia kelihatan rajin, secara formal dia kelihatan saleh, tapi dia tidak mengalami pengenalan akan Tuhan. Kapan kita bisa lihat? Ketika mereka mengalami penderitaan. Apakah mereka semakin mencari Tuhan dan mengenal Tuhan? Ada banyak statement Ayub yang betul-betul memberikan kepada kita sudut pandang yang baru, bukan? Ayub bisa berkata dengan imannya, masakan kita menerima yang baik saja dari Tuhan,
tetapi yang buruk tidak. Ayub juga bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub bisa berkata demikian. Dan setelah begitu mengalami banyak kompleksitas dalam penderitaan, yang penuh misteri, yang semua orang di sekeliling melihat dengan kacamata mereka masing-masing, dan menghakimi Ayub salah dan berdosa. Tapi dalam pasal 42 ayat 5 ini dia katakan apa? Selama ini dari kata orang sajanya aku melihat Tuhan, mendengar tentang Tuhan. Tapi hari ini mataku sendiri melihat Engkau. Saudara, ketika kita berada di tengah persoalan, Tuhan justru akan menyatakan karakternya kepada kita dengan cara yang tidak pernah kita kenal. Ketika justru kita dalam kesulitan, Tuhan menyatakan karakternya kepada kita. Yang selama ini saya dan saudara tidak pernah tahu. Saudara, kita akan mengalami kehadiran Tuhan yang kuat dan menopang. Seperti Ayub kita akan melihat, kita akan belajar bahwa Tuhan tetap sama. Bahkan ketika setiap orang meninggalkan kita. Saudara, di dunia ini ketika engkau ada, ketika engkau punya kedudukan, ketika engkau punya segalanya, orang datang. Tapi ketika engkau sedang dalam masalah, ketika engkau dalam kesulitan, orang-orang yang datang itu mencela engkau dan nanti meninggalkan engkau. Tapi justru dalam situasi itu engkau melihat Tuhan Allahmu tidak pernah meninggalkan engkau. Immanuel yang terasa sekali ketika kita ada dalam kesulitan. Saudara, dengar baik. Kita akan melihat Tuhan semakin jelas ketika Dia membawa kita pada atau dalam masa-masa gelap. Tuhan akan kita lihat semakin jelas. Atau kita semakin melihat Tuhan dengan jelas ketika Tuhan membawa kita dalam masa-masa gelap. Sudah, ketika engkau mengalami berbagai masalah dalam hidupmu, ketika engkau mengalami penderitaan, kesulitan, apakah itu menyangkut kesehatanmu, menyangkut masalah keluarga, menyangkut masalah ekonomimu, dalam masa-masa itu, pandanglah Tuhan. Sebagaimana Ayub, dia memandang dengan mata sendiri, melihat dengan pandangannya sendiri. Tuhan justru terlihat ketika kita ada dalam masa-masa kegelapan. Masa gelap, kiranya Bapak Ibu boleh mengerti kebenaran firman ini dan boleh berkata seperti Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Mengenal secara pribadi, itulah kerinduan kita. Mengenal secara pribadi, itulah yang Tuhan inginkan juga kepada kita. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia
saja. Kata sekali lagi, Tuhan, kami rindu, aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Kami seringkali berpikir kalau Tuhan menyertai kami hanya ketika kami dalam keadaan sukacita, kami hidup berkecukupan, kami ada dalam posisi yang baik, kami ada ketika banyak teman. Kami berpikir sedemikian selama ini. Tapi pagi ini Tuhan boleh sungguh mencelitkan mata kami. Kadang justru Tuhan membawa kami, mengizinkan kami melalui kegelapan, melalui kesulitan, melalui penderitaan, melalui kesusahan demi kesusahan. Untuk Tuhan boleh menyatakan karakter-Mu yang sesungguhnya bagi kami. Sehingga kami mengenal Engkau dengan lebih sempurna lagi. Tuhan buka mata kami, supaya kami boleh melihat dengan mata kami sendiri. Kami mengalami Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, itulah yang kami rindukan. Tuhan, jangan biarkan kami ketika kami mengalami kesulitan, justru kami jauh dari Engkau. Jangan biarkan kami ketika kami mengalami pencobaan-pencobaan, kami justru meninggalkan Engkau. Tapi biarlah Tuhan dalam kesulitan sekalipun, kami boleh memandang Engkau. Kami melihat Engkau. Dan kami boleh berkata seperti Ayub. Kalau selama ini hanya dengar kata orang, tapi hari ini kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Tuhan, kami bersyukur untuk sisi hal yang baru Tuhan berikan kepada kami hari ini. Betapa Tuhan kadang mengizinkan kami melalui semua dinamika kehidupan kami, supaya kami bisa semakin mengenal Engkau dengan segala aspek atau dari berbagai aspek Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami sungguh datang kepadamu. Tuhan, tolong kami supaya kami semakin hari pengenalan kami akan Tuhan semakin bertumbuh. Melalui setiap kehidupan kami, pengenalan akan kami akan Tuhan terus semakin diperlengkapi Tuhan. Kami memiliki keterbatasan-keterbatasan. Kami memiliki ada banyak kadang prasangka datang dari orang lain juga. Tuhan, kami rindu ketika kami mengalami berbagai kesulitan. Bahkan ketika orang-orang menuduh kami, menyalahkan kami, bahkan ketika orang-orang meninggalkan, termasuk orang-orang dekat kami, biarlah kami tetap setia di hadapan-Mu. Karena kami percaya, sebagaimana Ayub yang setia itu boleh mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, pimpin kami dalam kehidupan kami. Pagi ini, kami secara khusus berdoa untuk setiap saudara kami yang sedang mengalami persoalan dalam kehidupan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami sakit penyakit,
yang mengalami berbagai masalah kehidupan yang mungkin membuat mereka bahkan berencana atau hendak meninggalkan Engkau. Bahkan ada yang kecewa kepadamu. Tuhan tolong supaya mereka boleh dicelikkan mata mereka, sehingga mereka boleh mengalami Tuhan. Karena Engkau Allah yang Immanuel, dalam setiap kondisi apapun Engkau ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pimpin kami ya Bapa, pimpin saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Engkau selalu memelihara hidup kami, dan Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Kami ingin taat, kami ingin menjalaninya, kami ingin tetap setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami berdoa juga secara khusus untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang Tuhan izinkan ada tinggal di tengah-tengah kami. Biarlah ini menjadi satu hal yang sungguh kami syukuri, karena melalui mereka kami melihat dengan mata kepala juga kesetiaan Tuhan dalam memelihara kehidupan orang-orang tua kami. Bahkan kami juga melihat betapa sudah orang-orang tua kami, orang-orang tua yang setia, yang menjadi teladan contoh bagi kami. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah kekuatan secara fisik, bahkan berkatilah mereka supaya semakin mereka tua, semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, semakin sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, semakin sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan. Berkatilah Tuhan. Kami juga mau berdoa bersama-sama Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong setiap orang tua kami, jauhkan mereka dari Tuhan mungkin larut dalam pengalaman masa lalu yang menyakitkan atau pahit. Biarlah mereka melupakannya dan mereka boleh sungguh beralih fokus kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melihat dengan mata kepala ya Tuhan bagaimana berkarya dalam hidup mereka. Kami rindu setiap orang-orang tua kami mengalami pengalaman pribadi mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang menguatkan, mendukung, bahkan mengubahkan. Oh, terima kasih Bapa. Berkatilah untuk kami sebagai anak-anak muda atau sebagai anak-anak, supaya kami boleh sungguh memperlihatkan sikap yang benar terhadap orang tua kami, menghormati orang tua kami, memperhatikan orang tua kami, sehingga kami secara langsung juga memberikan teladan bagi anak-anak kami untuk bagaimana bersikap dengan orang tua. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk mereka yang berusia lanjut tapi masih memiliki kepahitan, akar pahit masa lalu, bahkan mengalami kekecewaan. Tuhan yang memulihkan. Biarlah Tuhan Kau sungguh yang menolong, memampukan untuk setiap mereka terus hidup dan berharap penuh dan percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan buat setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mempergunakannya untuk kemuliaan-Mu. Dan kalaupun Tuhan boleh mengizinkan kesulitan-kesulitan dalam hidup kami, biarlah kami menjalaninya dengan mata tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pagi hari ini. Kami selalu berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang sedang lama fisik. Tuhan berkatilah, Tuhan pulihkanlah. Bahkan kami juga berdoa untuk mereka yang Tuhan karena pekerjaan, karena studi, mereka harus meninggalkan rumah, mereka harus pergi keluar kota, mereka harus pergi keluar negeri, bahkan Tuhan jaga, lindungi mereka supaya mereka tetap ada perlindungan Tuhan. Mereka tetap juga hidup berkenan mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema bagi kita. Kesulitan, kesusahan, masalah yang saudara sedang hadapi, biarlah itu justru membawa Anda kepada dimensi untuk Anda boleh mengenal, melihat Tuhan dengan mata Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berkarya,
Shalom Immanuel.